Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Pelatihan singkat dari Yesus. Renungan oleh Ibu Ellen Magdalena. Seorang ibu mengikuti kursus online memasak. Dalam satu hari ia memiliki bisnis nasi ayam seperti yang dipelajari dalam kursus. Pihak pemberi kursus telah menyiapkan paket promo lengkap, sehingga ia langsung bisa berjualan nasi ayam. Yesus mengutus 70 murid dengan suatu pelatihan singkat, supaya para murid bisa melakukan tugas mereka. Yesus memberi petunjuk dan nasihat. Ia berpesan untuk tidak membawa pundi atau bekal ataupun kasut. Pundi ini seperti dompet, bekal dalam kantung makanan, serta sandal cadangan. Menjadi murid tidak perlu harta berlebihan. Seorang murid tidak boleh menghabiskan waktu untuk mengurusi kepentingan perut, kenyamanan, dan keamanannya sendiri. Yesus tidak membiarkan para murid kelaparan, sakit, atau celaka. Yesus menjamin keselamatan murid-muridnya. Sebagai murid kita perlu belajar sepenuhnya bergantung pada Allah. Itulah spiritualitas pewarta. Pengutusan 70 murid perluasan dari 12 murid. Hal ini menunjukkan penting dan besarnya tugas ini. Angka 70 penting bagi orang Yahudi. 70 murid ini juga menunjuk pada semua orang yang dibaptis. Tentu bukan hanya orang Yahudi. Kita yang mengikuti Yesus mendapat tugas perutusan ini. Yesus mengingatkan banyak resiko dalam menjalankan tugas, seperti domba di tengah serigala. Tapi Yesus sebagai gembala mendampingi dombanya. Ia menyertai, melindungi, dan menjamin keselamatan kita, walau kadang kita tidak merasakan kehadirannya. Yesus menasihati supaya para murid fokus pada tugas yang Yesus berikan. Banyak tantangan dalam perjalanan. Tanpa tujuan yang jelas dan tekad yang kuat, kita mudah berganti haluan. Akan banyak tawaran lain yang tampaknya baik dan penting. Tapi fokus pada tugas dari Yesus membuat kita bisa memilih. Memilah supaya konsisten menuntaskan tugas sampai akhir.
Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.